lagi di YouTube channel saya, Fitria Ginting. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang format link, format table, dan format gambar. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang penjelasan tentang CSS. Dan di sini sebelum saya menjelaskan materi tentang penjelasan tentang CSS, izinkan saya memperkenalkan diri saya Fitria Evelina Ginting, Prodi Sistem Informasi, jurusan Ilmu Komputer kelas B. Saya Stambuk 2021 dan dosen pengampu saya adalah Pak Wasid Ginting. Baik, tidak perlu memperpanjang waktu, kita mulai penjelasan tentang CSS. Sini kita akan melanjutkan penjelasan tentang CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets, yaitu bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman website. Dengan CSS, Anda bisa mengatur jenis font, warna tulisan, dan latar belakang halaman. Fungsi CSS. Secara umum, CSS berfungsi untuk mengatur tampilan halaman website berbasis HTML atau bahasa markup lainnya. Tapi masih ada beberapa fungsi CSS lainnya, yaitu 1. Mempercepat loading halaman web. 2. Memudahkan pengelolaan kode. Yang ketiga, menawarkan lebih banyak variasi tampilan. Yang keempat, membuat website tampil rapi di semua ukuran layar. Selanjutnya, jenis-jenis CSS. 1. Inline CSS. Inline CSS adalah kode CSS yang dituliskan di dalam file HTML. Jenis CSS ini hanya mempengaruhi satu baris kode HTML. Yang kedua, internal CSS. Internal CSS dituliskan di bagian header file HTML. Fungsinya menentukan tampilan semua halaman. Yang ketiga, external CSS. External CSS adalah kode CSS yang diletakkan di luar dokumen HTML sebagai file CSS. Jenis CSS ini berfungsi untuk mengatur tampilan semua halaman website yang Anda tentukan. Jadi, external CSS berguna ketika Anda ingin mengatur tampilan beberapa halaman sekaligus. Selanjutnya, bagaimana cara kerja CSS? CSS bekerja ketika browser memuat halaman website. Untuk menerapkan pengaturan tampilan HTML yang telah ditentukan dengan kode CSS. Prosesnya meliputi beberapa langkah. Mulanya, browser akan memuat file HTML dan CSS, atau jika kodenya ditulis sebagai external CSS. Kemudian, browser mengubah keduanya menjadi dokumen object model atau DOM. Ini adalah komponen yang mewakili file HTML dan CSS dalam memori perangkat pengunjung website. Setelah HTML dan CSS diubah menjadi DOM, browser akan melakukan rendering. Proses di mana browser menerapkan pengaturan di kode CSS pada elemen-elemen HTML. Hasilnya adalah halaman website yang tampil di layar perangkat Anda. Berikut 5 contoh dari CSS. 1. Menentukan format paragraf. 2. Mengubah warna link. 3. Menentukan huruf kapital atau kecil. 4. Membuat kotak teks. 5. Membuat tombol link. Baik, itu saja penjelasan tentang CSS. Mungkin teman-teman belum mengerti maksud dari ini kalau tidak dipraktekkan. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan tentang penjelasan CSS ini. Baik, sampai di sini penjelasannya. Materinya mungkin teman-teman belum mengerti jikalau tidak dijelaskan tentang pemrogramannya. Baik, di sini kita akan mempraktekkannya.
dengan aplikasi saya memakai Visual Studio Code. Awalnya, di sini saya sudah membuat pemrogramannya. Awalnya kita bikin judul, yaitu saya membuatnya biodata mahasiswa.html. Jika mau bikin file baru, di sini harus diakhiri dengan .html. Lalu di sini saya membuat struktur HTML-nya, yaitu tag HTML terbuka, lalu tag head terbuka. Lalu kita membuat tag title terbukanya. Lalu di sini kita bikin keterangannya adalah membuat form biodata. Lalu kita ketikkan tag title tertutup. Lalu tag head tertutup. Setelah itu kita ketikkan lagi tag body terbuka. Lalu kita ketikkan tag H1 terbuka. Tag H1 itu adalah tag heading pada HTML yang memiliki ukuran terbesar. Di sini saya bikin stylenya, yaitu sama dengan text align center. Colornya saya bikin yellow. Font family-nya saya bikin Verdana. Lalu kita bikin keterangannya di sini, yaitu form data mahasiswa. Lalu kita ketikkan tag H1 tertutup. Lalu kita membuat formnya, tag form terbuka. Di sini kita bikin stylenya background color berwarna red, paddingnya 20 pixel, bordernya 2 pixel solid red. Border radiusnya kita bikin 20 pixel. Lalu kita ketikkan tag form tertutup. Lalu kita membuat tabelnya, tag tabel terbuka. Lalu kita ketikkan tag tr terbuka. Di penjelasan awal kita sudah menjelaskan tr itu apa, yaitu menentukan banyak baris pada tabel. Lalu di bawahnya kita ketikkan tag td terbuka. Td itu adalah untuk menentukan kolom tiap baris. Di sini kita bikin keterangannya nama lengkap. Lalu kita ketikkan lagi tag td tertutup. Lalu tag td terbuka kita bikin keterangannya titik 2 tag td tertutup. Lalu kita ketikkan lagi tag td terbuka. Lalu kita ketikkan tag input terbuka. Kita membuat tipenya teks, size-nya 30, max line-nya 30. Lalu kita ketikkan tag td tertutup. Lalu kita bikin lagi tag tr tertutupnya. Jangan lupa membuat tertutupnya teman-teman. Jikalau tidak dibuat, nanti pemrogramannya tidak bisa jalan. Lalu kita ketikkan lagi tag tr terbuka. Lalu tag td terbuka. Kita bikin keterangannya tempat lahir. Lalu kita ketikkan tag td tertutup. Lalu tag td terbuka. Kita ketikkan keterangannya titik 2. Lalu kita ketikkan lagi tag td tertutupnya. Terus itu kita ketikkan lagi tag td terbuka. Kita bikin tag input terbukanya, kita ketikkan type-nya yaitu teks, size-nya 20, max line-nya 20. Lalu kita ketikkan tag td tertutup. Lalu kita ketikkan tag tr tertutupnya. Setelah itu kita ketikkan lagi tag tr terbukanya. Lalu kita ketikkan tag td terbuka, keterangannya nomor HP. Lalu kita ketikkan tag td tertutupnya. Setelah itu kita ketikkan tag td terbukanya, kita bikin keterangannya titik 2. Lalu kita ketikkan lagi tag td tertutupnya. Setelah itu kita ketikkan tag td terbuka, tag input
terbuka tipenya yaitu teks, size-nya 20, max line-nya 15. Lalu kita ketikkan tag td tertutup. Lalu tag tr tertutup. Setelah itu tag tr terbuka. Lalu tag td terbuka kita ketikkan keterangannya email. Setelah itu kita ketikkan lagi tag td tertutup. Setelah itu kita ketikkan lagi tag td terbuka, kita bikin keterangannya titik 2. Setelah itu kita ketikkan tag td tertutup. Lalu kita ketikkan tag td terbuka. Lalu kita ketikkan lagi tag input terbuka, tipenya teks, size-nya 20, max line-nya 15. Setelah itu kita ketikkan lagi tag td tertutupnya. Lalu kita ketikkan tag tr tertutup. Itu kita bikin lagi tr-nya di bawah. Tag tr terbuka. Lalu kita ketikkan lagi tag td terbuka dengan keterangan alamat. Lalu kita ketikkan tag td tertutupnya. Setelah itu kita ketikkan lagi tag td terbukanya, keterangannya titik 2. Lalu kita ketikkan lagi tag td tertutupnya. Setelah itu kita ketikkan tag td terbuka. Setelah itu tag tag input terbuka dengan tipenya teks, size-nya 30, max line-nya 20. Lalu tag td tertutup. Setelah itu tag tr tertutup. Setelah itu kita ketikkan lagi tag tr terbuka, tag td terbuka dengan keterangan npm, tag td tertutup, tag td terbuka dengan keterangan titik 2. Setelah itu kita ketikkan tag td tertutup, tag td terbuka, tag input terbuka dengan type teks, size 20, max line 20. Setelah itu kita ketikkan tag td tertutup, tag tr tertutup, tag tr terbuka, tag td terbuka dengan keterangan jenis kelamin, tag td tertutup, tag td terbuka dengan dan tag td tertutup. Tag td terbuka kita bikin tag input dengan type radio, name, jenis kelamin, value-nya laki-laki, cek dengan keterangan kita bikin laki-laki. Setelah itu tag input terbuka dengan type radio, name, jenis kelamin, value perempuan, cek, tertutup. Lalu kita bikin keterangannya perempuan. Setelah itu kita ketikkan tag td tertutupnya, tag td tertutup, tag tr tertutup. Setelah itu kita ketikkan lagi tag tr terbuka, tag td terbuka dengan keterangan agama. Lalu kita ketikkan tag td tertutup, tag td terbuka dengan keterangan titik 2, tag td tertutup, tag td terbuka. Lalu tag select, name, agama, option value, Kristen Protestan, option value Kristen Katolik. Kita ketikkan di antara option ini, option terbuka dengan option tertutupnya kita ketikkan Katolik. Begitu juga dengan option value di atas tadi, yaitu Kristen Protestan. Lalu option terbukanya kita bikin value Islam, keterangannya Islam, dan tag option tertutup. Lalu begitu seterusnya sampai Hindu. Lalu kita ketikkan tag select tertutupnya. Lalu tag td tertutup. Lalu kita ketikkan lagi tag tr terbuka, tag td terbuka, kita ketikkan call span 5, align right, button type-nya reset, terus lalu kita ketikkan simpan, lalu kita ketikkan button tag button tertutup.
Lalu kita ketikkan tag button terbuka dengan tipenya reset dan keterangannya batal. Lalu kita ketikkan tag button tertutup. Setelah itu kita ketikkan tag TD tertutup, tag TR tertutup, tag TR tertutup, lalu kita ketikkan lagi tag table tertutup. Dan setelah itu kita ketikkan tag body tertutup. Dan yang terakhir, kita ketikkan tag HTML tertutup. Di sini teman-teman jangan lupa ketikkan tag apa saja yang mau kita bikin itu, jangan lupa bikin tertutupnya. Jikalau tidak dibikin, pemrogramannya bakal tidak berjalan. Setelah itu kita pijit, kita klikkan Ctrl Save, Ctrl S, lalu kita ke Google Chrome untuk melihat hasil yang sudah kita bikin tadi. Kita klikkan Ctrl O, lalu kita cari apa nama file yang tadi yang sudah kita ketikkan. Saya membuat biodata mahasiswa. Nah, kita refresh. Inilah hasil dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada kesalahan yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.